Mas Lilin, buka maskernya boleh kak? Boleh dibuka, biar kelihatan cantik kan? Lagi flu, nanti kena flu semua nih. Saya yang jangan dong. Oke, sudah? Yuk, selamat malam semua rekan-rekan wartawan. Pada malam hari ini, sekali lagi kami tampil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, untuk menjawab opini-opini yang sudah berkembang, yang tentu saja opini itu tidak didasari dengan fakta yang sebenarnya. Begini, sebelum saya memasuki ke dalam satu masalah intinya, saya ingin menceritakan sedikit. Ada seorang perempuan yang menanyakan hasil DNA antara anaknya dengan ayahnya yang tidak identik. Lalu dokter menjawab begini kepada perempuan itu, jika memang ada keraguan terkait dengan hasil DNA tersebut, silakan melakukan DNA ulang. Itu artikelnya ada, saya bisa buktikan. Artinya ketika seseorang menganggap ada tes DNA yang tidak identik dan dia merasa keyakinannya tidak sesuai dengan hasil tes DNA tersebut, apakah seorang perempuan yang mempunyai hak terhadap anaknya tersebut untuk memperjuangkan hak-hak anak tersebut dilarang meminta untuk tes DNA lagi? Nah, yang kedua, apakah pernah saudari Ferni ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa begitu? Dalam postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu, tanpa memojokkan siapapun, tanpa mempertanyakan hasil valid atau tidak valid. Yang dibutuhkan adalah keyakinan seorang ibu untuk memperjuangkan hak anaknya. Nah, di sanalah diposting. Pertanyaannya, di mana kata atau kalimat yang memojokkan seseorang? Bagi kami penasihat hukum, jelas sekali kata atau kalimat tersebut tidak memojokkan siapapun dan tidak merendahkan institusi manapun. Apakah salah seorang ibu yang sampai hari ini masih ingin memperjuangkan hak anaknya itu? Di mana salahnya? Nah, ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu loh. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu poin utama. Sekali lagi kami ulangi, tidak ada dalam postingan tersebut memojokkan seseorang ataupun menuduh rumah sakit tertentu bahwa hasilnya tidak valid, ada sogok menyogok. Tidak pernah ada dalam postingan tersebut. Nah, asumsi yang berkembang seolah-olah berdasarkan postingan tersebut lalu digiring tuh opininya, seolah-olah Ferni menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak pernah ada tuduhan kepada pihak siapapun ataupun kepada rumah sakit. Itu intinya. Begitu. Mungkin sedikit ada yang mau disampaikan oleh Ferni? Saya kasih tahu ya, kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Ya, lalu berikutnya begini. Ada beberapa orang yang mengatakan kasihan kepada yang merasa menjadi korban begitu dalam postingan tersebut. Kasihan. Begini, kita orang dewasa tidak perlu dikasihani. Saya mau sampaikan,
Ferni tidak perlu dikasihani juga. Yang perlu dikasihani adalah anaknya. Anak usia 11 tahun nih. Sampai hari ini Ferni masih berjuang untuk membuktikan siapa sih ayahnya. Nah, dari perjuangan itu tersebutlah, apakah salah seorang ibu ini ingin melakukan tes DNA tersebut? Sekali lagi, bukan mempertanyakan hasil yang pertama, tetapi untuk lebih meyakinkan begitu, dan tidak menyerang kepada pihak siapapun. Sekali lagi, Ferni tidak perlu dikasihani. Sebagai seorang ibu, dia berjuang mencari nafkah untuk kebutuhan anaknya. Pertanyaannya, mata kita harus tertuju kepada anak itu. Anak usia 11 tahun yang tidak punya salah, tidak punya dosa, harus tersangkut. Marilah kita pandang anak itu untuk kedepannya supaya mentalnya adalah menjadi mental anak yang sehat. Itu aja. Kak Ferni, mungkin ini kan 4 tahun sudah berlalu ya, kenapa Kak Ferni lagi? Apa sih Kak mungkin alasannya sendiri? Apa yang Kakak cari dari Itu hanya perbandingan aja sih. Gimana Kak? Agak besar. Itu hanya perbandingan aja. Perbandingan. Tadi kan sudah saya sampaikan, keyakinan seorang ibu untuk memperkuat keyakinannya Ferni. Apakah salah ketika seorang ibu masih ingin memperjuangkan hak anaknya dan ingin meminta melakukan tes DNA lagi? Apakah salah? Seperti yang tadi saya ceritakan, ketika ada seorang perempuan datang kepada seorang dokter dan dia mempertanyakan hasil DNA yang tidak cocok dengan ayah biologis dari anak itu, seorang istri ini menanyakan kepada dokter, "Dok, hasil DNA-nya kok seperti ini?" Jawaban dokter, "Jika ibu tidak yakin dengan tes DNA ini, silakan lakukan tes DNA ulang." Nah, menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, jelas sekali dikatakan, seorang pasien itu berhak mendapatkan second opinion. Maka Ferni juga berhak untuk mendapatkan keyakinan yang lebih, begitu loh, terkait dengan hasil DNA tersebut. Sekali lagi, bukan untuk menyerang kepada pihak siapapun atau rumah sakit manapun, tetapi untuk pribadinya Ferni, untuk keyakinan dan untuk hak-hak anak itu. Begitu. Kak Ferni, artinya Kak Ferni sampai saat ini masih yakin bahwa Denso adalah ayah biologis dari putri Kak Ferni, dari anak Kak Ferni? Nah, sekarang gini, aku mau ngomong ya. Kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas pencemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia. Kalau saya mau bicara seperti itu, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat, dia nggak mikir itu perjuangan saya. Kalau misalnya dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh, 1 hari nggak makan anak saya. Saya prelok barang-barang baju saya 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita ini sama-sama, maksud saya gini, kita ini udah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama istrinya, saya juga udah bahagia dengan anak-anak saya. Anak saya 2, cowok cewek. Mau apa lagi yang saya cari? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia ngungkit terus menerus. Ini kasihan, yang saya pikirin adalah mental anak saya, gitu. Jadi triggernya ini di awal yang Bang Denso ini podcast sama akhirnya Kakak Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur, ya. Pertama itu saya udah tegur, ini apa maksudnya? Dia bilang enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa, saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyaknya, saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Mau apa lagi? Mau cari belas kasihan orang lain? Seperti itu. Kan dia bisa. Kalau dia memang baik ya. Dia kumpulin anak-anak seperti dia, anak-anak seperti saya, bisa.
Dia kumpulin, dia bikin, hei wahai anak-anak semuanya, kalian walaupun tanpa ada ayah, kalian bisa sukses seperti saya. Bisa gitu. Buatlah hal itu yang menjadi positif. Jangan menceritakan kesedihan dia emosi. Bang, bagaimana menyikapi terhadap laporan yang dibuat oleh Densus sendiri, Bang? Begini, kalau kita berbicara Undang-Undang ITE 27 ayat 3, itu turunannya ada SKB 3 Menteri. Bagi kami tim penasihat hukum, Verni tidak pernah menyerang siapapun, tidak pernah merendahkan martabat siapapun, tidak pernah menyerang institusi rumah sakit manapun. Sekali lagi, hak seorang ibu untuk memperjuangkan hak-hak atas anaknya. Artinya apa? Ketika memang ada laporan, kami akan menghadapi. Tetapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan Verni itu bukanlah merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena apa? Tidak pernah menyebutkan siapapun. Lalu yang kedua, apakah salah ketika seorang ibu meminta tes DNA ulang? Ayo dong, teman-teman wartawan juga jawab dong. Apakah salah ketika seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya, yang sampai hari ini belum tahu nih siapa? Nah, lalu kemudian keyakinannya untuk lebih membuat Verni yakin, meminta untuk melakukan tes DNA dan tanpa menyudutkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ketika ada tes DNA kedua, maka Verni menyatakan bahwa tes DNA pertama ini ada manipulasi. Itu kan penggiringan opini yang kurang tepat. Begitu loh. Ini hanya persoalan keyakinan. Begitu aja. Verni sendiri gimana akhirnya, maksudnya dari curahan hati pengen melakukan tes DNA lagi untuk mengetahui nih status anak ini gitu, tapi akhirnya berujung pada laporan polisi seperti apa ya? Ini kan begini ya, kalau kita melihat postingannya, respon itu sebenarnya tidak harus datang dari dia. Kan Verni mengatakan, yuk kita tes DNA lagi. Respon itu kan nggak seharusnya hanya datang dari dia, bisa juga datang dari yang lain. Pertanyaannya kenapa kok hanya dia yang merespon? Nah, kalau memang kemarin sudah bersedia, marilah kita duduk bersama. Bagaimana mekanisme yang baik, begitu loh. Nah, sedikit pertanyaan saya ini menjadi kunci nih. Betul nggak bahwa ada sebenarnya secara lisan disampaikan bahwa tes DNA itu memang harus 2 kali? 2 kali. Betul ya, ada itu. Itu ada. Harus secara. Waktu itu perjanjiannya kan dia memilih, dia milih ini rumah sakit yang dia pilih. Terus saya bilang, oke, pertama dia pilihnya, sorry kita begitu. Nggak usah. Ya, salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit. Saya maunya salah satu rumah sakit. Dia bilang kesini aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua boleh. Dia mengatakan begitu. Tahun berapa itu? Nah, Itu tahun yang 2019. ya jadi begitu. Kita harus menghormati juga hak seorang perempuan untuk memperjuangkan hak anaknya. Agar apa? Mendapatkan kepastian hukum. Kalau toh memang bukan, ya sudah, toh selama ini nggak ada masalah. Verni sudah bisa menerima itu, kembali ke kehidupannya, berjuang memberikan nafkah. Selama ini nggak ada masalah di situ. Verni berjuang sendiri. Nah, untuk menambah keyakinan itu, apa salahnya sih, begitu loh. Kalau memang dilakukan tes DNA kedua, itu aja. Kak Verni, selain asal usul ideologi ini dari kamu, apa kamu berat menangani anak sendiri? Kalau misalnya saya berat, nggak mungkin. Itu anak sampai sekarang udah besar, ya kan? Sekolahnya juga udah lumayan, pendidikannya bagus. Saya tidak mencari materi. Yang saya cari adalah pengakuan. Setelah pengakuan, apa yang kepengen cari? Udah nggak pengakuan, karena kan saya sama ini saya sama sekali nggak diakui. Keberadaan saya aja nggak diakui, ya kan? Terus dia mengeluarkan saksi kunci, siapa namanya itu, perempuan itu? Tapi seberapa sering sih anak mempertanyakan status bapaknya? Nih, makanya kenapa saya sekarang maksudnya sama dia ini lagi ya. Maksudnya saya sama sekali tidak setuju dengan podcastnya dia yang selalu membahas. Karena anak saya waktu itu sudah saya blok sosmednya dia itu, ya sudah saya blok. Saya cek kembali, dibuka lagi bloknya. Sakit gak seorang ibu? Berarti kan otomatis dia mencari ayahnya.
Kenapa saya tidak setuju sekali dengan dia selalu mengungkit? Saya takutnya nanti anak saya yang tadi teman-temannya tidak tahu menjadi tahu. Gimana nanti mental anak saya? Tapi seberapa yakin sih sosok Densu menjadi yang ayah bagian dari anak. Nah ini lagi di perjuangan. Begini, kita sekali lagi Ferni hanya memperjuangkan hak. Enggak, maksudnya biar Yakin tidak yakin, yakin itu kan harus ada satu keyakinan yang mutlak absolut. Makanya untuk lebih meyakinkan, maka di situ timbullah untuk kepastian hukum, untuk perjuangan hak-hak seorang ibu, untuk perjuangan hak-hak seorang anak, untuk lebih meyakinkan. Apa salahnya, sekali lagi apa salahnya untuk melakukan atau meminta tes DNA kedua tanpa mendelegasi atau mendegradasi nilai daripada tes DNA yang pertama. Ini ada masalah keyakinan seorang ibu, begitu loh. Nah makanya untuk itu semua supaya lebih clear dan lain-lain ini menjadi lebih jelas, kemarin toh ternyata ada yang merasa lalu kemudian mengatakan kapan, kan begitu. Ayolah, kalau memang itu menjadi jalan keluar yang terbaik supaya masalah ini tidak menjadi bola salju yang semakin besar, ayo kita duduk bersama. Kalau memang itu mau dilaksanakan, mari kita bicarakan mekanismenya kapan dan di mana. Kepada pihak yang merasa nih ya, begitu. Pada dasarnya ketika nanti memang itu bisa terwujud, dari sisi Ferni juga nggak ada masalah, begitu. Bang, tapi udah menghubungi Denny Sumargo belum bang? Kan dikasih tantangan tuh bang, 1 kali 24 jam. Siapa yang ditantang? Ferni katanya. Ditantang bagaimana? Mau tes DNA kedua. Begini, tolong Ferni membuat postingan itu bukan sebagai bentuk tantangan. Dari sudut pandang Ferni, bukan merupakan sebuah tantangan. Dari sudut pandang Ferni adalah sebuah perjuangan terkait dengan anaknya itu. Jadi jangan dianggap ini menantang si A, menantang si B, menantang si C. Tidak pernah Ferni menantang seseorang siapapun di situ dalam postingan itu. Ya, laporannya gimana tadi Pak? Baik, terima kasih ya kawan-kawan semua. Jadi sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya tadi sudah kita buat laporan ya. Ini bukti LP-nya. Ini bukti LP-nya ya. Nanti aja bang. Pasal yang kita tuduhkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP ya, 315 juga. Kemudian contohnya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya, jadi ya dari pencemaran baik ya. Dan apa namanya dengan kita lakukan ini ya saya harap untuk nanti ya tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Bang, terlapornya dalam lidik atau Ferni? Terlapornya dalam lidik atau Ferni? Iya, atas nama itu. Oh, atas nama itu. PH ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk melaporkan Denny. Kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada private video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Gak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa yang mau gue bahas? Ya kan, nah gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa lah, kita semua bisa. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semaafkan. Berarti gitu. Akhirnya
dibikinlah dia satu postingan. Dia postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eijkman di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah. Gitu. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat jangan buat gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang hari sudah dibilang orang lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke Pak ya kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa bertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA, ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV. Nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan, saya sudah punya keluarga istri saya, ya saya juga harus juga jaga, mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersihkan. Terus kan gimana lo artinya dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana kok? Ya kalau dari istri saya Ci Olive, dia kan besar hati, dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang juga. Saya ini kan sedih kadang-kadang, saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik, kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik, tapi kok saya masih diragukan gitu. Saya mau bisa pasti bayar RSCM. Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar dengan uang gue yang sekarang gue nggak bisa bayar RSCM, kredibilitasnya tinggi sekali gitu. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia, kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu punya hampir satu Indonesia, orang lain tuh hampir masih banyak loh yang diinfo sama kamu sekarang gitu. Sebenarnya saya kasihan, karena dia punya anak itu dua kalau saya kesana, dia punya anak, dia itu gimana mau biayain anak. Istri saya sampai ngomong, karena nggak kasihan sama diri kamu sendiri. Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir hati karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ketiga. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istri, kamu pikirin. Jadi biasa yang pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan sampai gitu. Bang, ini ngerasa pihak sana cari panggung juga. Iya. Ya, jadi kenapa kita sampai kita melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Yogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih
aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia nyari panggung nggak sih Bang, pihak sana Bang? Dulu kan saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, hanya buat kamu merugikan saya. Ini cuma mikirin kamu, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan kamu jadikan anak kamu alat untuk mencari pembelaan diri. Kamu sudah tahu cara membela diri kamu. Jangan loh, anak itu tidak punya salah anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mencari berbuat hargai pembelaan anak itu, maupun latar belakangnya dari mana. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu tuh ya bu, anak-anakku pikir. Jadi ini sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang Ada indikasi panjat sosial Pak? aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos nggak pansos, mau cari duit nggak cari duit, mau endorse nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas bersalah. Saya lapor polisi. Mas itu kan akhirnya melaporkan hari ini polisi. Dia menjadi apa nggak secara belum ada. Bang Densu, katakan postingan Ferni akhirnya dihapus sama dia, itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes itu. Kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti kita tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener, ya udah lu pasti akan bilang ya ayo gitu. Tapi pulangnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita harus gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam di tes DNA. Kerugian, ya. Sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja dikit tadi ya. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah ya. Ya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat.
supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Misalnya satu bentuk kasar, Ya. Iya. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai intinya? Udah pasti ya. Buktinya apa aja? Ya ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah sehingga laporan diterima. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Kalau minta maaf berujung damai nggak, Koden? Apa? Kalau minta maaf berujung damai Ya kita nggak? nggak bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Bang, Ya, kita lihat aja. Bang Densu udah menutup pintu damai Bang dengan laporan ini? Dengan laporan ini udah menutup pintu damai? Apa? Udah menutup pintu damai? Dengan adanya laporan ini? Pintu maaf mah tidak. Oke. Pintu maaf tidak. Pintu damai ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya, sudahlah kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Asik. Apa lagi? Bang, efeknya dari ini Bang, mungkin Bang. Bang, yang efek beberapa dari hari- ini, Bang. Efeknya Bang, beberapa hari ke belakang. Karena waktu Beberapa. itu kamu sempat sama si D, pas sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya. Bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu bener nggak berita lu? Ya, tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu? Apa? Di mana? Iya, dia merasa dibohongi sama kamu ketika kamu sama dia, kamu nih sama dia. Yang dulu sebelum sama Coli. Oh, ngerti. Itu gimana? Beda lagi. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Woi, ada ada sih, Bang? dia. Apa? Efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa gitu. Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya itu tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 6 tahun itu dulu saya tidak lari, saya itu mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Ada pesan buat Ferdi sendiri, Koen? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? Seperti apa, Koden? Apa sih ya, ceritanya nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferdi itu kan. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali itu kepalanya dia. Serius. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan cara saya. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton video ini, saya pengen bilang jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalan dan kamu pantas untuk jadi orang baik.
Mas Lilin, buka maskernya boleh kak? Biar boleh dibuka, biar kelihatan cantik ya. Biar kelihatan kak. Udah kan gimana ya? Lagi flu, nanti kena flu semua nih. Saya yang jangan dong. Oke, sudah? Yuk, selamat malam semua rekan-rekan wartawan. Pada malam hari ini, sekali lagi kami tampil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, untuk menjawab opini-opini yang sudah berkembang, yang tentu saja opini itu tidak didasari dengan fakta yang sebenarnya. Begini, sebelum saya memasuki ke dalam satu masalah intinya, saya ingin menceritakan sedikit. Ada seorang perempuan yang menanyakan hasil DNA antara anaknya dengan ayahnya yang tidak identik. Lalu dokter menjawab begini kepada perempuan itu, jika memang ada keraguan terkait dengan hasil DNA tersebut, silakan melakukan DNA ulang. Itu artikelnya ada, saya bisa buktikan. Artinya ketika seseorang menganggap ada tes DNA yang tidak identik dan dia merasa keyakinannya tidak sesuai dengan hasil tes DNA tersebut, apakah seorang perempuan yang mempunyai hak terhadap anaknya tersebut untuk memperjuangkan hak-hak anak tersebut dilarang meminta untuk tes DNA lagi? Nah, yang kedua, apakah pernah saudari Ferni ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa begitu? Dalam postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu, tanpa memojokkan siapapun, tanpa mempertanyakan hasil valid atau tidak valid. Yang dibutuhkan adalah keyakinan seorang ibu untuk memperjuangkan hak anaknya. Nah, di sanalah diposting. Pertanyaannya, di mana kata atau kalimat yang memojokkan seseorang? Bagi kami penasihat hukum, jelas sekali kata atau kalimat tersebut tidak memojokkan siapapun dan tidak merendahkan institusi manapun. Apakah salah seorang ibu yang sampai hari ini masih ingin memperjuangkan hak anaknya itu? Di mana salahnya? Nah, ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu loh. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu poin utama. Sekali lagi kami ulangi, tidak ada dalam postingan tersebut memojokkan seseorang ataupun menuduh rumah sakit tertentu bahwa hasilnya tidak valid, ada sogok menyogok. Tidak pernah ada dalam postingan tersebut. Nah, asumsi yang berkembang seolah-olah berdasarkan postingan tersebut lalu digiring tuh opininya, seolah-olah Ferni menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak pernah ada tuduhan kepada pihak siapapun ataupun kepada rumah sakit. Itu intinya. Begitu. Mungkin sedikit ada yang mau disampaikan oleh Ferni? Saya kasih tahu ya, kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu dengan di podcastnya tersebut selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Ya, lalu berikutnya begini. Ada beberapa orang yang mengatakan kasihan kepada yang merasa menjadi korban begitu dalam postingan tersebut. Kasihan. Begini, kita orang dewasa tidak perlu dikasihani. Saya mau sampaikan, Ferni tidak perlu dikasihani juga. Yang perlu dikasihani adalah anaknya.
Anak usia 11 tahun nih. Sampai hari ini Ferni masih berjuang untuk membuktikan siapa sih ayahnya. Nah, dari perjuangan itu tersebutlah, apakah salah seorang ibu ini ingin melakukan tes DNA tersebut? Sekali lagi, bukan mempertanyakan hasil yang pertama, tetapi untuk lebih meyakinkan begitu, dan tidak menyerang kepada pihak siapapun. Sekali lagi, Ferni tidak perlu dikasihani. Sebagai seorang ibu, dia berjuang mencari nafkah untuk kebutuhan anaknya. Pertanyaannya, mata kita harus tertuju kepada anak itu. Anak usia 11 tahun yang tidak punya salah, tidak punya dosa, harus tersangkut. Marilah kita pandang anak itu untuk kedepannya supaya mentalnya adalah menjadi mental anak yang sehat. Itu aja. Pak Ferni, mungkin ini kan 4 tahun sudah berlalu ya, kenapa KPSI NL ini, apa sih Kak mungkin alasannya sendiri, apa yang Kakak cari dari Itu hanya perbandingan aja sih. Gimana? Agak besar. Itu hanya perbandingan aja. Berbanding. Tadi kan sudah saya sampaikan, keyakinan seorang ibu untuk memperkuat keyakinannya Ferni. Apakah salah ketika seorang ibu masih ingin memperjuangkan hak anaknya dan ingin meminta melakukan tes DNA lagi? Apakah salah? Seperti yang tadi saya ceritakan, ketika ada seorang perempuan datang kepada seorang dokter dan dia mempertanyakan hasil DNA yang tidak cocok dengan ayah biologis dari anak itu, seorang istri ini menanyakan kepada dokter, "Dok, hasil DNA-nya kok seperti ini?" Jawaban dokter, "Jika ibu tidak yakin dengan tes DNA ini, silakan lakukan tes DNA ulang." Nah, menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, jelas sekali dikatakan seorang pasien itu berhak mendapatkan second opinion. Maka Ferni juga berhak untuk mendapatkan keyakinan yang lebih, begitu loh, terkait dengan hasil DNA tersebut. Sekali lagi, bukan untuk menyerang kepada pihak siapapun atau rumah sakit manapun, tetapi untuk pribadinya Ferni, untuk keyakinan dan untuk hak-hak anak itu. Begitu. Kak Ferni, artinya Kak Ferni sampai saat ini masih yakin bahwa Denso adalah ayah biologis dari Putri Kasih, dari anak Kak Ferni? Nah, sekarang gini, aku mau ngomong ya. Kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas pencemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia, kalau saya mau bicara seperti itu, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat, dia nggak mikir itu perjuangan saya. Kalau misalnya dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh 1 hari nggak makan anak saya. Saya preload barang-barang baju saya 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita ini sama-sama, maksud saya gini, kita ini udah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama istrinya, saya juga udah bahagia dengan anak-anak saya. Anak saya 2, cowok cewek. Mau apa lagi yang saya cari? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia ngungkit terus menerus. Ini kasihan, yang saya pikirin adalah mental anak saya, gitu.